Halo ketua-ketuaku semua, kembali lagi di channel Ali Bola. Kalian semua akan melihat prediksi terbaik dari channel Sang Ali. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan 4 pertandingan yang akan kita bahas. Untuk pertandingan yang pertama, kita akan membahas dari Liga Finlandia, yaitu Veikkausliiga ya ketua-ketuaku. Mempertemukan SJK versus Ilves. Dan pertandingan yang kedua ketua-ketuaku, kita akan membahas dari Piala Dunia antar klub, mempertemukan Paris Saint-Germain versus Bayern Munchen. Dan pertandingan yang ketiga, kita kembali lagi ke Finlandia ketua-ketuaku, yaitu Veikkausliiga, mempertemukan VPS versus FJK. Dan pertandingan yang terakhir, yaitu pertandingan yang keempat, kita kembali lagi ke Piala Dunia antar klub, mempertemukan Real Madrid versus Dortmund. Oke ketua-ketuaku, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pertandingan yang pertama ya. Untuk pertandingan yang pertama dari Liga Finlandia, SJK versus Ilves. SJK dari 5 pertandingan terakhir berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali mengalami kekalahan ya ketua-ketuaku. Sedangkan Ilves berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Rekor yang sama untuk kedua tim ini ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, kita masuk ke head to head kedua tim tersebut. Untuk head to head kedua tim tersebut, di sini SJK berhasil memenangkan seri 1, kalah seri, menang. SJK berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil seri, dan 1 kali mengalami kekalahan ya ketua-ketuaku. Sedangkan Ilves berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan dan 1 kali hasil seri ya ketua-ketuaku. Di sini ketua-ketua dapat melihat yang saya tandakan ya ketua-ketuaku. Untuk Ilves berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan saja dan 2 kali kekalahan dan 2 kali hasil seri ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, kita masuk ke klasemen sementara kedua tim. SJK menduduki peringkat yang ke-4. Dari 14 pertandingan berhasil mendapatkan 24 poin saja ketua-ketuaku. Sedangkan Ilves menduduki peringkat yang ke-2. Dari 14 pertandingan berhasil mendapatkan 20 poin saja ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, kita masuk ke pasaran yang diberikan oleh para bandot. Untuk pasaran yang diberikan oleh para bandot, di sini Ilves yang memberikan pur kepada Seinäjoen JK ya ketua-ketuaku, atau yang kita sebut SJK. Full time handicapnya para bandot menyediakan di 1/4 dan di setengah. Dan di over undernya para bandot menyediakan di 3/4 dan di 3. Oke ketua-ketuaku, di sini Ilves menduduki peringkat yang kedua ya, sesuai yang saya katakan tadi. Secara handicap di sini Ilves memberikan pur ya. Tetapi kita melihat untuk head to headnya, di sini SJK yang lebih diunggulkan karena mendapatkan kemenangan yang lebih banyak daripada Ilves. Dan juga untuk statistik 5 pertandingan terakhir ini nilainya sama ya ketua-ketuaku. Tetapi untuk secara klasmen di sini mereka selisih 4 poin. Ilves menduduki peringkat yang kedua. Menurut saya di sini yang akan memenangkan pertandingan, menurut saya di sini ketua-ketuaku, saya lebih mengunggulkan SJK ya ketua-ketuaku, karena dari 5 pertemuan terakhir kedua tim ini SJK yang lebih diunggulkan. Dan juga hanya 1 kali kemenangan untuk Ilves. Menurut saya di sini kita mengambil untuk SJK, kita nahan saja di setengah. Karena menurut saya skor di sini akan jatuh dengan skor 3-2. Jadi ketua-ketua juga boleh mengambil di over 3-nya ataupun di 3/4. Tapi saya sarankan untuk full time handicap untuk yang handicapnya untuk mengambil di setengah ya ketua-ketuaku. Saya sarankan di setengah. Oke ketua-ketuaku, kita masuk ke pertandingan selanjutnya, yaitu pertandingan selanjutnya ya ketua-ketuaku, kita memasuki. Di sini untuk pertandingan ini kita membahas dari Bayern Munchen. Di sini adalah big match ya ketua-ketuaku. Kita membahas big matchnya. Di sini partai besar
untuk tim ini, tim besar Paris Saint-Germain versus Bayern Munchen. Oke ketua-ketuaku, kita langsung saja memasuki ya. Untuk Paris Saint-Germain dari 5 pertandingan terakhir berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali mengalami kekalahan. Begitu juga untuk Bayern Munchen berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali mengalami kekalahan. Oke ketua-ketuaku, kita masuk ke head to head kedua tim tersebut. Untuk head to head kedua tim tersebut, saya akan menghitung biar ketua-ketua lebih jelas melihatnya karena saya memberikan tanda. Untuk PSG berhasil mendapatkan 1 kali kekalahan. Di sini PSG hanya berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan saja ketua-ketuaku. Sedangkan Bayern Munchen berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali mengalami kekalahan ya ketua-ketuaku. Kekalahan pertama Bayern Munchen tahun 2021 bulan 4 tanggal 8 ya ketua-ketuaku. Oke, kita melihat stake roundnya di 8 besar ini ketua-ketuaku. Bayern Munchen di 16 besar berhasil mengalahkan Flamengo dengan skor 4-2. Flamengo merupakan tim kuat dari Liga Brazil. Sedangkan PSG berhasil mengalahkan Inter Miami, tim yang berasal dari Amerika Serikat. Ada juga sang goat yang kita kenal, yaitu Lionel Messi berada di Inter Miami. PSG mengalahkan dengan skor telak yaitu 4-0. Sama-sama mengalahkan tim dari benua Amerika, tetapi Amerika yang berbeda ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, di sini kita langsung melihat untuk full time handicapnya. Paris Saint-Germain memberikan pur kepada Bayern Munchen. Wah, ini udah jelas pasarannya yang permainan bandar. Kenapa? Karena secara head to headnya saja ketua-ketua boleh melihat kan, kalau Bayern Munchen yang lebih diunggulkan dari 5 pertemuan ini karena berhasil meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan untuk Bayern Munchen-nya. Tetapi untuk pasaran full time handicapnya Paris Saint-Germain yang memberikan pur. Oke, kita juga bisa melihat over undernya. Para bandar menyediakan di over under 3 dan di over under 3/4. Oke ketua-ketuaku, kita langsung membahas pertandingan kedua tim. Kalau kita menganalisa dari 5 pertandingan terakhir kedua tim sama bagusnya, karena 5 kali dari 5 ini 4 kali kemenangan, 1 kali kekalahan. Begitu juga untuk Munchen, begitu juga untuk Paris Saint-Germain. Kalau kita melihat secara head to headnya ketua-ketuaku, di sini Munchen sangat diunggulkan karena Munchen berhasil hampir memukul seluruh pertandingan ini. Hanya 1 kali mengalami kekalahan dan PSG hanya 1 kali mendapat kemenangan. Tetapi ketua-ketuaku, match kedua tim ini, pertemuan kedua tim ini terakhir kali yaitu tahun lalu, yaitu di 2024, 2023, 2021 dan 2021 lagi kembali. Jadi ini udah sekitar 1, 2, 3 tahun yang lalu. Sekarang yang kita kenal Paris Saint-Germain ini berbeda, lagi benar-benar on fire. Saya juga memang secara data kita melihat Munchen yang lebih diunggulkan, tetapi menurut feeling saya untuk match ini saya lebih mengunggulkan Paris Saint-Germain ketua-ketuaku. Karena ketua-ketua boleh melihat Paris Saint-Germain mengalahkan Inter Milan itu skornya berapa ketua-ketuaku? 5-0. Sedangkan Inter Milan versus Bayern Munchen di laga semifinal Liga Champions kemarin ketua-ketuaku, Inter Milan mampu mengalahkan Bayern Munchen loh ketua-ketuaku. Bahkan di stadion Bayern Munchen itu sendiri. Dan ini matchnya tidak jauh berbeda dari match yang sebelumnya, yaitu di finalis kemarin ya, di Liga Champions kemarin. Jadi saya mengunggulkan PSG atau yang kita kenal Paris Saint-Germain yang memenangkan pertandingan. Jadi saya sarankan ketua-ketua untuk mengambil Paris Saint-Germain. Tidak apa-apa kita kita kasih pur setengah ataupun kita kasih 1/4 karena tidak akan seri menurut saya. Menurut saya skor di sini akan jatuh dengan skor 3-1. Menurut saya akan jatuh dengan skor 3-1. Jadi ketua-ketua mau mengambil di over 3 ataupun di 3/4 tidak apa-apa ketua-ketua. Karena menurut saya yang akan memenangkan pertandingan yaitu Paris Saint-Germain ketua-ketua. Sekali lagi saya katakan Paris Saint-Germain. Oke ketua-ketua, kita masuk lagi ke pertandingan selanjutnya yaitu pertandingan ketiga. Mempertemukan VPS versus HJK. VPS dari 5 pertandingan terakhir berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali hasil seri dan 3 kali mengalami kekalahan. Sedangkan HJK berhasil meraih 3 kali kemenangan, 2 kali mengalami kekalahan. Oke, kita masuk ke head to headnya ketua-ketuaku. Untuk head to headnya, VPS berhasil mendapatkan kekalahan, seri. VPS mendapatkan kekalahan,
kemenangan. VPS berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, 1 kali hasil seri. Sedangkan HJK berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali hasil seri. Rekor yang sama ya ketua-ketuaku. Oke, kita masuk ke klasemen sementara kedua tim. VPS menduduki peringkat yang ke-6. Dari 13 pertandingan berhasil mendapatkan 18 poin. Sedangkan HJK menduduki peringkat yang kelima. Dari 14 pertandingan berhasil mendapatkan 23 poin. Oke ketua-ketuaku, kita masuk ke pasaran yang diberikan oleh para bandot. Untuk full time handicapnya, para bandot menyediakan di 1/4 dan di setengah. Di sini HJK Helsinki yang memberikan pur kepada VPS ya. Oke ketua-ketuaku, secara poin klasemennya di sini selisih 5 poin untuk klasemen kedua tim ya. Tetapi selisih peringkatnya hanya 1 ya ketua-ketuaku. Oke, kita menganalisa dari statistik 5 pertandingan terakhir HJK lebih diunggulkan ya. Sini ketua-ketuaku saya memberikan tanda, tapi secara head to headnya mereka memiliki nilai yang sama. Oke ketua-ketuaku, menurut feeling saya di sini, walaupun HJK sebagai tim tamu, tapi saya lebih mengunggulkan HJK yang memenangkan pertandingan. Jadi kita mengambil di HJK ya ketua-ketuaku. Kita tidak apa-apa memberikan pur setengah, odds yang tertinggi dari untuk full time handicapnya, karena ini tidak akan seri menurut saya ketua-ketuaku. Jadi prediksi skor saya di sini akan jatuh dengan skor 1-3 ketua-ketuaku juga. Jadi ketua-ketuaku boleh mengambil di over 3 ataupun di over 23/4. Oke ketua-ketuaku, kita masuk ke pertandingan selanjutnya, yaitu pertandingan yang terakhir, yaitu pertandingan yang keempat ya. Mempertemukan Real Madrid versus Borussia Dortmund. Di sini merupakan tim kuat ya ketua-ketuaku, yaitu Real Madrid. Oke ketua-ketua, di sini Real Madrid dari 5 pertandingan terakhir berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil seri. Sedangkan Borussia Dortmund memiliki rekor yang sama seperti Madrid, berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil seri. Oke ketua-ketuaku, kita langsung saja melihat head to head kedua tim, Borussia Dortmund dan Real Madrid ya. Real Madrid berhasil mendapatkan 1, 2, 3, 4 dan seri. Real Madrid berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil seri. Sedangkan Borussia Dortmund belum pernah mendapatkan kemenangan 1 kali pun. Hanya pernah mendapatkan hasil seri saja, itu pun hanya 1 kali ya. Di sini rekor Dortmund sangatlah buruk ketua-ketuaku, karena belum pernah mendapatkan kemenangan ya ketua-ketuaku. Oke, kita langsung saja melihat strike round di babak 8 besar. Di sini Real Madrid dan Dortmund ya. Real Madrid berhasil mengalahkan Juventus dengan skor 1-0 di babak 16 besar. Sedangkan Dortmund berhasil mengalahkan Monterrey dengan skor 2-1 di babak 16 besar. Sudah bertemu ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, menurut saya di sini yang akan memenangkan pertandingan yaitu Real Madrid. Kenapa saya mengatakan Real Madrid? Kita melihat menganalisa dari 5 pertandingan terakhir di sini, kedua tim sama kuatnya. Tetapi kita melihat dari head to headnya saja, Real Madrid seringkali mendapatkan kemenangan yang sangat banyak, yaitu 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil seri. Madrid belum pernah kalah ya dari 5 pertemuan ini. Jadi kita mau ngasih pur 1 pun tidak apa-apa, ataupun 3/4. Karena menurut saya skor di sini akan jatuh dengan skor 4-2. Jadi ketua-ketua boleh mengambil di over 3 ataupun di over 23/4 ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, di sini prediksi saya telah saya resmikan dan saya berikan buat ketua-ketua semua. Tapi buat ketua-ketua semua, sebelum saya menutup salam buat ketua-ketua, utamakanlah prediksi dan feeling ketua masing-masing. Karena bagiku ketua-ketua, feeling dan prediksi kalian juga layak diperhitungkan ketua-ketuaku. Oke lah ketua-ketuaku, sebelum saya menutupkan salam penutup, saya akan memberikan stempel dulu bahwa lisensi untuk prediksi ini telah diresmikan oleh ahli bola ya ketua-ketuaku. Kalau ketua-ketuaku, semoga kita diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya, dan kita jackpot bersama, tembus bersama ketua-ketuaku. Thank you ketua-ketuaku.